Hukum yang mati di pikiran manusia. Kita terlalu sering marah pada hasil, tapi enggan bercermin pada sebab. Kita mengutuk begal di jalanan, mengutuk perampok, mengutuk pencuri, seolah-olah mereka lahir dari kehampaan, seolah-olah kejahatan tumbuh begitu saja tanpa alasan. Padahal tidak ada kejahatan yang hidup tanpa pasar, tidak ada perampokan yang subur tanpa pembeli, tidak ada motor bodong tanpa orang yang dengan sadar berkata, yang penting murah. Kita teriak menuntut keamanan, tapi diam-diam menyuplai kebutuhan pelanggaran. Kita maki begal dengan mulut, namun memberi makan mereka dengan transaksi. Di titik itu, siapa sebenarnya penjahat? Yang memegang parang di jalan atau yang menyambut barang rampokannya dengan senyum di rumah? Kita lalu masuk ke ruang yang lebih sunyi, lebih rapi, lebih beraroma birokrasi. Di sana, bantuan dipotong dengan sangat sopan. Bukan dirampas tapi seikhlasnya. Bukan diperas tapi sudah target. Bukan dipaksa tapi dibuat terasa wajar. Dan masyarakat tidak melawan, bahkan mengamini. Sudahlah, kasihan juga, gajinya kecil. Tak apa, yang penting urusan beres. Toh tidak seberapa. Kita lupa satu hal. Semua kejahatan besar selalu lahir dari pembiaran kecil yang dianggap wajar. Hari ini 10.000, besok 100.000, lusa satu proyek, nanti satu generasi. Yang semula alasan berubah menjadi kebiasaan. Yang semula kebiasaan berubah menjadi tradisi. Dan saat telah menjadi tradisi, kejahatan tidak lagi terasa sebagai dosa, melainkan sebagai adat. Ironisnya, yang paling rajin menyiram tradisi buruk ini adalah orang-orang yang merasa dirinya baik. Mereka merasa toleran, merasa bijak, merasa tidak enakan. Padahal dari tangan-tangan orang baik, itulah kejahatan justru tumbuh paling subur. Mereka berkata ingin damai, tapi membiarkan ketidakadilan hidup. Mereka takut konflik, tapi memelihara kebusukan. Dan lebih ironis lagi, suatu hari tradisi busuk itu akan berbalik arah, melilit leher anak mereka sendiri, menghimpit saudara mereka sendiri, dan menggilas hidup mereka sendiri. Saat itu mereka akan berteriak meminta keadilan di sistem yang dulu mereka pelihara dengan dalih toleransi. Kita sering berkata, negara ini rusak karena aparat. Tidak sepenuhnya salah, tapi itu juga belum sepenuhnya jujur. Karena aparat hanya cermin dari jalan pikiran masyarakat. Jika masyarakat menganggap melanggar itu biasa, menganggap menyuap itu solusi, menganggap curang itu kecerdikan, menganggap jalan pintas itu kepintaran, maka sekeras apapun hukum ditulis, ia akan selalu mati di lapangan. Hukum tidak runtuh karena kurang pasal, ia runtuh karena kurang kesadaran. Tegaknya hukum sejatinya bukan berdiri di tangan aparat, bukan ditopang oleh senjata, bukan pula dijaga oleh kamera. Tegaknya hukum berdiri di satu tempat yang paling sunyi, jalan pikiran manusia. Di sana hukum bisa hidup atau mati perlahan tanpa suara. Kita sering lupa, menjadi abdi negara adalah pilihan, bukan paksaan. Gaji kecil bukan alasan untuk merampas hak rakyat. Karena sejak mendaftar, sejak bersumpah, sejak mengenakan seragam, semua orang tahu, ini bukan jalan kaya, ini jalan pengabdian. Jika sejak awal yang dikejar adalah balik modal, maka jabatan bukan lagi amanah, melainkan alat investasi. Akhirnya kita sampai pada satu pengakuan yang pahit. Negeri ini tidak kekurangan hukum, ia hanya kekurangan keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Kita tidak kekurangan aparat, kita hanya kekurangan keberanian untuk tidak ikut-ikutan rusak. Dan selama kita masih bersikap, mengutuk pelaku tapi memelihara pasarnya, membenci korupsi besar tapi membenarkan potongan kecil, menuntut keadilan tapi terus mencari jalan pintas, maka jangan kaget jika suatu hari kejahatan tidak lagi datang dari luar, melainkan lahir dari rumah kita sendiri.